Assalamualaikum. Oke, kembali lagi sama saya bro. Ini saya mau review soal trali ya. Saya mau ganti trali yang motor VCR nih yang masih saya garap. Ini saya belikan tralinya ukuran 164 sama 159 ya. Jadi tromolnya kan tromol kecil yang belakang. Kalau TMX 154 ini 159 sama 164. Ini saya belikan yang stainless Kang Bro, stainless steel ya. Saya nggak tahu merek selain TAD ini merek apa lagi, saya kurang tahu. Saya cuman dapatnya merek TAD ini ya. Ini harganya ya depan belakang 160-an lah ya. Jadi kita langsung buka aja. Bener-bener stainless apa enggak? Karena kebanyakan kan gini Kang Bro, yang kebanyakan di pasaran itu kan yang chrome ya. Chrome sama stainless beda. Kalau stainless ya adanya warna putih kayak gini. Cuman kalau kunci L ini bukan stainless, ini chrome ya. Jadi bahan aslinya ini tuh bahan aslinya tetap besi, cuman di chrome gitu ya. Ini saya contohkan, ini akan ada dinamo saya, dinamo starternya motor. Nah ini nempel dia. Kalau kita tempelin gini dia nempel. Nah, ini berarti bukan stainless ya, tapi ini chrome, besi yang di chrome. Nah, kalau ataupun kadang besi campuran ya. Kalau stainless dia nggak mau nempel ke magnet, sama kayak aluminium dia nggak mau nempel ke magnet. Kuningan dia juga nggak mau nempel ke magnet. Kita coba langsung buka ya. TAD ini kalau punya saya dulu saya beli, nggak tahu merek apa, lupa. Sebenarnya saya suka merek itu karena selama saya menggunakan trali ya di velg, itu kan velg variasi ya, velg aluminium, itu biasanya kebanyakan kan orang-orang pengguna velg aluminium dengan trali model chrome itu biasanya kan sering patah ya Kang Bro, entah setelannya yang jelek atau tralinya atau velgnya, tromolnya bisa juga. Tromol yang jelek juga bisa mengakibatkan cepat kendor dan cepat patah ya. Tapi saya semenjak pertama kali masang ya, ganti velg trali itu belum pernah ganti trali satupun, belum ada yang putus. Padahal sudah sering saya pakai ban bocor, saya paksa-paksa itu belum pernah putus. Ini saya coba yang stainless karena yang lama itu kan chrome. Jadi ditinggal lama, chrome-nya ngelupas terus karatan dia Kang Bro. Nah ini stainless kayak gini. Kalau warnanya nggak secerah chrome Kang Bro. Kalau chrome kan mengkilat sekali ya. Kalau ini nggak, putih tapi nggak mengkilat dan ringan. Kalau saya pegang nih satu set kayak gini tuh rasanya tuh ringan. Bunyinya juga beda ya. Bunyi kemericiknya ya. Kalau yang besi yang original ataupun yang chrome itu bunyinya kan kayak logam, kemeringsing gitu ya. Ini kayak gimana gitu, bunyi gesekannya gini tuh nggak bisa renyah gitu suaranya, terasa lah bunyi stainless ya. Terus kita coba ya, saya mau coba memang stainless apa enggak. Coba kita tempelin ke dinamo nih ya, memang nggak ada nempel sama sekali Kang Bro. Memang fix murni stainless ya. Coba nepelnya stainless apa enggak, kita coba nepelnya juga enggak nempel sama sekali. Berarti nepel dan tralinya atau jari-jarinya ini murni stainless Kang Bro. Ini saya buka satu aja ya. Nah, berarti ini stainless. Terus kuat apa enggak itu yang belum pernah saya coba. Kalau saya pakai yang kayak chrome yang merek saya dulu pakai itu kuat. Kalau jenis-jenis TDR ya saya sering masang juga nggak kuat, sering patah walaupun tralinya besar-besar. Kalau yang saya dulu itu tralinya kecil kayak gini, kayak trali standar tapi kuat, yang merek saya dulu pakai, cuman lupa mereknya apa itu. Nah, kalau stainless saya nggak tahu, karena setahu saya sifatnya stainless itu nggak mudah patah, tapi dia mudah molor biasanya kayak gitu setahu saya ya. Kalau stainless, soalnya saya belum pernah menemukan yang model-model stainless itu patah.
Nah, cuman warnanya itu kayak kusem gitu, nggak bisa putih mengkilat ya. Tapi seenggak-enggaknya kan teralinya nggak karatan gitu kan bro. Pinginnya saya itu nggak karatan. Terus stainless tuh bisa karatan, nggak bisa kan bro. Siapa yang bilang stainless nggak bisa karatan? Stainless tuh bisa karatan. Cuman bedanya gini, kalau misalkan krom ya, kena karat ya kan, ada misalkan kita habis kena banjir, air rob atau apa lewat pantai gitu kan, ada bintik-bintik karat ya. Kalau krom itu kita amplas gini karatnya, kromnya ngelupas, jadi ketika kita amplas, kromnya hilang, keangkat, tinggal dasarnya yang besinya. Jadi nanti habis kita amplas itu keluar lagi karat-karat yang makin banyak. Kalau krom kayak gitu, sepengalaman saya, nyatanya pelek saya itu nganggur, yo karatan semua kan kayak gitu. Tapi kalau karatnya stainless itu misalkan di sini ada karat ya, kita gosok ya, hilang karatnya ya, dia nggak timbul lagi. Kita gosok tetap sampai istilahnya ini bahan teralinya ini sampai dasar pun dia ya tetap stainless, warnanya tetap putih. Biar kita patahin ya tetap putih. Jangan dipatahin ya, ini belum dipakai soalnya. Nah, jadi misalkan kayak gini ya, kita gesek, saya ambil dari gergaji ya. Nah, ini ada gergaji. Nah, ini kalau stainless kayak gini, stainless ya, kita gesek-gesek kayak gini Kang Bro. Sampai dasar pun ya. Ini ya, ini ada bekas gergajiannya. Sampai dasar dia ya tetap putih. Ya. Nggak kelihatan bekas gesekannya karena tetap aja putih. Ada bekas gesekannya cuman tetap putih karena memang bahan stainless itu logamnya ya memang putih, sampai dalam pun putih. Ini bukan lapisan ya, putihnya itu bukan lapisan cat kayak yang besi standar itu kan memang karena besi baru ya, itu memang putih. Ataupun yang krom itu kan dalamnya besi tapi luarnya kan lapisan. Krom itu kan kayak cat juga ya, jenis cat lah ya. Kalau ini ya enggak, memang bahan murninya dia putih. Kayak bahan kuningan ya. Kuningan itu ya memang murni putih. Murni kuning dia. Biar digesek, biar karatan, kita gosok ya kembali ke kuning. Memang dia gennya sudah kuning kayak gitu. Ya sama kayak gini, stainless gennya ya tetap putih ya. Cuman nggak bisa mengkilat. Biar kita gosok pakai autosol atau pakai batu hijau apa ya, warnanya tetap kayak gini aja, nggak bisa mengkilat sekali, nggak bisa seperti mengkilatnya krom, nggak bisa. Yo tetap mengkilat, cuman nggak bisa semengkilat krom. Oke ya, buat teman-teman yang sekiranya mau ganti terali yang pengennya nggak karatan lah, apalagi yang tempatnya itu nggak jauh dari pantai kayak daerah saya ini kan, sering kita misalkan ke Semarang muter-muter itu kan sering kena rob ya, jadi sering karat-karatan. Kalau kayak gini kan insya Allah aman lah. Habis kena banjir kita cuci, misalkan ada karat nempel-nempel ya tinggal diamplas saja, hilang, udah kembali ke putih lagi tuh. Jadi stainless itu bisa karatan, tapi kalau kita gesek dia kembali ke putih. Kalau krom dia nggak bisa, karena kalau udah karatan kromnya itu udah keangkat, jadi ya seterusnya makin parah karatnya. Cuman untuk kekuatannya saya belum coba, ini nanti saya akan coba. Nanti kita bisa lihat video selanjutnya ya, di channel ini juga kayaknya restorasinya masih berlanjut. Itu aja dulu, semoga videonya bermanfaat. Kalau mau ada yang beli, silahkan cari di Shopee, Tokopedia atau mana. Mereknya ini ya, saya belum menemukan selain merek ini. Kebanyakan kayak TDR apa ya, krom semua, yang model krom, nggak ada yang stainless. Ini merek TAD. Itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.